Ayo, ayo. Dengar nggak anak saya? Jelas ya? 8.30 ya. Dengar nggak anak saya? Jelas ya? 8.30 ya. Berapa jam berapa selesai? Suara ibu jelas nggak nak? Jelas ya. Nah, ini masih beberapa orang yang bergabung nih. Beberapa orang. Coba fotonya pakai foto ya. Coba mana tuh Siti Manusia, Siti Nika. Assalamualaikum. Nanti ketemu kelasnya. Sudah jadi ya? Fotonya. Ganti fotonya dulu ya. Biar ibu tahu ya. Ya, tuh Ahmad Nur Sari. Ahmad Nur Sari. Tuh. Ya, semua ya.
baru melihat. Iya. Ayo siapa diganti nak yang mana orang lain coba. Wah. Suaranya jelas nggak? Padanya? Padanya? Iya. Suaranya kadang putus-putus. Di sini bersih, Wak. Hah? Putus-putus kadang. Di sini bersih sini. Anak putus suaranya. Mungkin kendala sinyal ya. Oh. Ini juga ada tuh. Gimana suara ini jelas nggak? Ya? Tahu. Ada apa? Adanya putus-putus suaranya. Di sini rapi. Halo? Halo? Assalamualaikum. Jelas nggak suara ibu? Halo? Halo? Assalamualaikum. Jelas, Bu. Jelas? Udah jelas? Salam, Bu. Jelas ya? Alhamdulillah jelas. Halo? Assalamualaikum. Jelas nggak suara ibu? Dulu yang masuk baru berapa orang? Halo? Jelas ya sekarang suaranya ya? Jelas, Bu. Jelas? Alhamdulillah. Jelas? Salam, Bu. Jelas ya? Siapa ini? Saya. Radio Putra. Oh, atau undangannya mana? Fotonya, fotonya yang pengen kenal coba. Jelas ya sekarang semuanya. Apa ini? Jelas ya? Siapa ini? Hadir? Siapa dia? Saya. Radio Putra. Oh, jelas ya suaranya ya? Jelas, Bu. Alhamdulillah tuh masih menunggu lagi, belum waktunya ya ntar. Waktunya. Oke, 1, 2. Wak, kedengeran nggak suara, Wak? Kedengeran? Ura-ura gimana? Bagus, jelas. Alhamdulillah. Itu yang di YouTube ya? Bukan? Bukan. Jadi bagi yang belum bisa masuk ke Google Meet, silakan bisa mengunjungi live streaming. YouTube live streaming ya. Bagi yang belum Yang tadi di-share itu ya? Yang tadi di-share. Ini baru berapa orang? baru 14 orang masuk. Iya, baru 14 orang, masih banyak ini.
Makanya nunggu dulu lah, baru 2 jam ini. Ntar mulainya jam 8.30 aja ya. Iya. Kita baru 14 orang ini. Biar masuk dulu anak-anaknya. Oke. Yang sudah masuk, siapkan ya, siapkan alat tulisnya. Alat tulisnya disiapkan. Nah, itu ada, kok nggak ada lagi. Nah, gitu. Jelas ya suara Ibu Nak ya? Radit, ya? Jelas? Siapkan alat tulisnya, nanti apa-apa yang Ibu sampaikan, kamu buat rangkuman dan kesimpulan, nanti diberikan ke guru agamanya masing-masing buat tambahan nilai untuk praktek, ya. Ada plus, nilai plusnya. Ya, jadi nilai plusnya. Jadi selama pesantren Ramadan ini kalian harus membuat tugas-tugas untuk penambahan nilai agama Islam, yaitu nilai praktek, gitu ya. Karena ini kan buat untuk nilai rapot kenaikan. Udah siap ya? Baru 17 orang. Ntar belum nih, aduh masih lama nih. Masih banyak yang belum masuk. Ada 18 orang. Datang lagi si Fitrian. 3 menit lagi, Wak. Iya, ini baru 18 orang masuk. Gimana? Adena? Halo? Yang masuk aja, Wak. Biar nanti ngikutin. Nanti kalau nggak masuk. 20 juga belum, baru 18 nih. Coba tunggu aja dulu lah. Ya? Ya. Menit lagi, tunggu dulu. Tunggu dulu ya. Itu bisa. Iya dong. Nah, belum masuk. Kita jerawat ikut yang perawan baik nenek-nenek. Iya, lu. Nanti tuh masuk lagi. Baru 20 orang yang masuk nih. Ayo, siapa lagi? Siapa nih? Kapasitasnya 100. Gimana ademu pada sehat? Ribu masih beli 5.000. Apa ya?
jualan sama pindah. Masalah. Hah? Nah, jadi kena Kamu saya sama. Oh, apa saya kan? dulu kamu. Mau kacang aja murah. Pusing nih mendapatkan itu. Salah. Terus orang besok ketelayangan. Bangunan pindah. Baru berapa nih yang masuk? 26. Adena baru 26 yang masuk. 29. Oh iya 29. Tak tambah lagi. Kenapa pokoknya 30. Tiga. Diin aja dulu, yang masuk aja dulu. Ya ntar doang. 3. Yasir, mana Yasir? Kedengeran Yasir suara ibu? Hah? Dengar Bu, Kedengeran ya? Jelas nggak? Suaranya jelas nggak? jelas Bu. Alhamdulillah. Ntar ya, tunggu temennya dulu ya. Ini baru 39. Satu. Udah kali 50 lagi. Ilham mana? Ilham Baming. Nah, fotonya mana? Nah, ya, udah ketemu ya. Nah, ya. Ntar tunggu temennya ya. Sehat kamu sehat? Sehat Bu. Sehat ya, alhamdulillah ya. Puasa? Puasa Bu. Puasa. Ntar tunggu temennya ya. Belum mulai.
Halo Pak Dena? Pak Dena? Ya, Wak. Sampai 50 aja kali ya? Ya, Ini bisa. baru Hah? Ya, sambil lanjut aja. Oh, Sambil udah bisa berjalan. dimulai ya? Bisa. Oke, silakan, Wak. Udah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan pesantren Ramadan yang diikuti oleh kelas 7 hari terakhir. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, yakni minaz zulumati ilan nur. Anak-anakku kelas 7 yang ibu cintai, mungkin sebelum ibu memberikan materi, ada baiknya ibu berkenalan dulu, ya. Nama ibu yaitu Ibu Impahmia sebagai pengajar pendidikan agama Islam di SMP Negeri 20. Dan akan memberikan materi tentang puasa dan hadis yang berkaitan dengan puasa. Tapi sebelumnya, Ibu akan mengingatkan kepada kalian, sebelum Ibu memberikan materi, harusnya kalian mempersiapkan alat tulis. Nanti apa-apa yang Ibu sampaikan, apa-apa yang Ibu berikan kepada kalian hari ini, kalian membuat sebuah ringkasan atau rangkuman yang harus kalian tulis dan nanti kalian serahkan kepada guru agamanya masing-masing untuk penambahan nilai keterampilan pendidikan agama. Ya, seperti itu. Baiklah anak-anak sekalian, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang puasa dan hadis yang berkaitan dengan puasa. Puasa sebagai seorang muslim untuk melaksanakannya karena termasuk rukun Islam. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat yang terdahulu supaya kamu bertakwa. Jadi Allah mewajibkan kita melaksanakan ibadah puasa, tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa. Apa itu takwa? Bukan berarti takwa itu dijitak lalu ketawa, bukan. Tapi takwa itu adalah melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang menjadi larangan Allah. Ya, mungkin kamu sudah tahu mana perintah Allah, mana larangan Allah. Di antaranya yaitu perintahnya melaksanakan ibadah puasa. Takwa
Kata-kata takwa kalau kita bisa artikan, taknya itu artinya tawadu. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang tawadu. Tawadu itu artinya apa? Orang yang tidak sombong, rendah hati. Ya, jadi orang yang takwa tidak sombong. Ya, karena apa? Karena yang berhak sombong itu hanyalah Allah. Kita manusia tidak berhak berbuat sombong. Ya, biasanya orang sombong karena apa? Satu, bisa karena kekayaan, bisa karena kecantikan, bisa karena kepandaian. Tapi semuanya itu adalah sementara, ya, tidak kekal abadi. Jadi kita sebagai manusia tidak berhak sombong. Jadi orang takwa tidak sombong. Yang kedua, konya apa? Qanaah. Qanaah itu artinya apa? Menerima apa adanya. Jadi orang yang takwa menerima apa-apa yang telah diberikan oleh Allah. Yang ketiga, wara. Wa itu artinya apa? Memelihara, bisa memelihara dari perbuatan maksiat. Ya, mudah-mudahan kita semua ini termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah dan yang menjauhi larangan Allah. Amin ya robbal alamin. Puasa yang kita laksanakan ini adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Ya. Puasa, apa itu puasa? Puasa artinya menahan diri. Jadi yang namanya puasa tidak hanya menahan diri dari makan dan minum saja, ya, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu artinya puasa. Jadi sebelum terbenam matahari kita tidak boleh untuk berbuka. Ya, itu namanya puasa. Ini kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan puasa. Karena apa? Di dalam puasa ini banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan. Karena kamin so'imin laisa min siyami ilal jual atsu. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, yang dia dapatkan hanyalah lapar dan haus saja. Rugi tidak tuh anak-anak? Rugi nggak? Rugi nggak? Rugi. Ya? Rugi. Iya rugi. Di sini ibu akan menjelaskan mana sih hal-hal yang membatalkan puasa dan mana hal-hal yang mengurangi ibadah puasa. Ya. Yang membatalkan puasa sudah jelas. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Bu, kalau nggak sengaja boleh nggak? Boleh. Kalau lupa boleh. Ya, misalnya kamu bangun tidur langsung minum. Astagfirullahaladzim. Ini puasa. Ya udah lanjutkan puasanya. Tapi jangan misalnya bangun tidur kamu minum. Pas minum, tanggung nih, ada sedikit lagi lanjutin aja. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, jadi kalau memangnya lupa, nggak apa-apa. Yang kedua yang membatal puasa adalah menstruasi, haid, datang haid bagi anak perempuan. Ketika kita sedang berpuasa anak perempuan, datang haid pas mau 5 menit lagi untuk berbuka puasa, itu wajib untuk berbuka. Nggak boleh enggak. Bayarnya gimana Bu? 5 menit aja? Tidak. Bayarnya yaitu dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini wajib, namanya nanti puasa qada bagi anak perempuan untuk membayarnya. Yang ketiga, keluar mani, ya, batal puasanya. Yang keempat, melakukan hubungan seksual, ya, di siang hari di bulan Ramadan. Ini membatalkan puasa. Kalau malam gimana? Boleh tidak? Boleh. Ya, kalau malam boleh. Ya, melakukan manusia kalau malam boleh, asal dia setelah itu melakukan mandi wajib. Nah, bagaimana kalau seandainya terjadi di siang hari dia melakukan hubungan seksual ketika sedang berpuasa? Nah, dia harus melaksanakan puasa, namanya puasa kifarat. Nah, ini juga namanya puasa wajib kifarat itu. Ya, dia harus melaksanakan puasa kifarat selama 2 bulan berturut-turut. Karena puasa itu macamnya banyak, nak. Ada yang namanya puasa wajib, ada yang namanya puasa sunnah, ada yang namanya puasa haram. Di antara puasa wajib yaitu puasa Ramadan, puasa nazar, ya. Puasa nazar itu puasa berjanji. Misalnya
kamu misalnya berjanji nih, kalau saya naik nanti ke kelas 8, insya Allah saya akan melaksanakan ibadah puasa 2 hari berturut-turut. Nah itu wajib harus dilaksanakan puasanya. Yang ketiga yaitu puasa kifarat, ya tadi puasa yang dilakukan apabila melanggar perintah Allah tadi dengan melaksanakan bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan. Itu namanya puasa wajib. Terus puasa sunnah. Puasa sunnah itu ya puasa Senin Kemis, puasa Asyura, ya puasa 6 hari setelah bulan Ramadan, itu namanya puasa sunnah. Puasa Arafah, ya, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Puasa haram nggak boleh kita laksanakan. Kalau kita melaksanakan puasa haram berdosa. Ya, apa contohnya? Yaitu puasa hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan puasa hari raya Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yaitu ya, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sekarang mana hal-hal yang mengurangi pahala puasa? Jangan sampai kita berpuasa tidak makan, tidak minum, ya pahalanya dikurangi. Ya, apa? Ketika kita berpuasa, kita gibah, ngomongin orang, ya. Ketika kita berpuasa, kita berbohong. Misalnya contohnya kamu puasa tapi bohong sama orang tua. Nah, itu menghilangkan pahala puasa. Kata Allah apa? Puasa itu untukku. Jadi Allah yang akan memberikan langsung pahalanya, pahala puasa itu. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu kita puasa dan tidak puasa, hanyalah Allah yang tahu. Mungkin kamu bisa saja membohongi orang tua kamu. Bilangnya, masih puasa nak? Puasa bu. Padahal tidak. Tapi Allah tahu, orang tua nggak tahu. Makanya jangan sekali-kali berbohong. Ya seperti itu. Itu akan menghilangkan pahala puasa. Sia-sia nanti tidak ada pahala puasanya. Ya, dikurangi pahala puasanya oleh Allah. Itu ya. Itu yang membuat membedakan antara yang membatalkan puasa dan hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Ramadan, ya. Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan barokah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah dapat berapa hari melaksanakan puasanya, Nak? Sudah berapa? 9 atau 8? 9 harian. Alhamdulillah. 9. Kita sudah melaksanakan ibadah puasa 9 hari. Yang mudah-mudahan nanti kesananya sehat walafiat. Nah, ini termasuk ke dalam bulan yang rahmah atau bulan barokah. Karena dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Ramadan, ini kan masih tanggal 9 nih. Ya, tanggal 10 disebut dengan bulan rahmah, barokah. Ya. Bulan Ramadan ini bulan penuh dengan kerahmatan dari Allah, barokah. Yang kedua, dari tanggal 21, dari tanggal 11 sampai tanggal 20 disebut dengan bulan maghfirah. Ya. Artinya bulan ampunan, ya, pengampunan. Yang ketiga, dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30 disebut bulan itqu minan nar, artinya pembebasan api neraka. Dan mudah-mudahan kita sampai ke tanggal 30 untuk melaksanakan ibadah puasa. Ramadan ini adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena apa? Ketika kita menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan hati yang gembira saja, Allah akan mengharamkan jasad kita untuk masuk neraka. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man fariha biduhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Ya, barang siapa yang merasa gembira, senang banget, ya, datangnya bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, Allah akan mengharamkan jasadnya untuk masuk neraka. Senang saja, apalagi ya kita melaksanakan apa-apa yang telah ada dalam bulan Ramadan ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan barokah ampunan. Ya. Banyak sekali
keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan. Ada hadis yang mengatakan, kalau seandainya umatku tahu keistimewaan apa yang ada pada bulan Ramadan, yaitu pengennya dalam 1 tahun setiap bulannya itu adalah bulan Ramadan terus. Kenapa? Ya, kenapa? Ya, kenapa seperti itu? Karena bulan Ramadan ini bulan yang Allah akan melipat gandakan pahala. Pada bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan pahala. Setiap perbuatan yang kita lakukan, yaitu tentunya perbuatan yang baik, Allah akan melipat gandakan pahala. Contohnya, di bulan-bulan lain tidak ada yang namanya sholat taraweh. Ya, nggak ada. Tapi di bulan Ramadan, setelah kita melaksanakan ibadah sholat isya di surau, masjid, ya, di langgar, semuanya itu rame. Ya, orang-orang melaksanakan ibadah sholat taraweh dan sekaligus nanti ada tadarusan. Ya, tadarus. Ya, jadi ramai. Itulah keistimewaan Ramadan. Terus di antaranya lagi, yaitu ada yang namanya makan sahur. Mungkin di bulan-bulan lain tidak ada yang namanya makan sahur, makan tengah malam. Ya, dari jam 3 sampai jam 4 tuh nggak ada. Di setiap rumah orang muslim dan muslim, bulan Ramadan ini rame. Ya, orang melaksanakan makan sahur karena besoknya mau melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, keistimewaan di bulan Ramadan adalah akan dibukakan pintunya kebaikan-kebaikan. Ya, makanya ini di bulan Ramadan ini tempatnya kita untuk mengumpulkan amal kebaikan, pundi-pundi amal. Ya, karena apa? Karena kita tidak bisa mengetahui. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjamin bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Nggak bisa tahun depan. Kamu bisa nggak? Bisa ketemu lagi nggak dengan bulan Ramadan tahun depan? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya selagi kita ada di bulan Ramadan ini, ayo kita berbuat baik. Karena tempatnya kita mengumpulkan kebaikan. Yang ketiga, keistimewaan di bulan Ramadan ini daripada bulan-bulan lain adalah diampuni dosa, pengampunan dosa. Ya. Pada bulan Ramadan ini, marilah kita sama-sama untuk memohon kepada Allah, untuk mohon ampun atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh kita, baik yang disengaja maupun yang tidak. Karena di dalam hadis Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan mengharapkan keridhaan dan keikhlasan dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan dengan kita ya memohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan, baik itu dosa sengaja dan tidak, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yang keempat, keistimewaan daripada bulan Ramadan adalah adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang baik daripada 1000 malam. Ya, makanya usahakan ketika hari Ramadan terakhir, 10 hari menjelang terakhir Ramadan, ya, kamu usahakan bertafakur kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya, karena ini adalah malam kita tidak bisa melewati lagi. Ya, tidak bisa menjamin bisa ketemu lagi dengan malam-malam Lailatul Qadar di tahun-tahun yang lalu. Yang kelima, keistimewaannya Al-Quran, keistimewaannya bulan suci Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah hudalinas, petunjuk bagi manusia. Diturunkan pada malam bulan Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan. Makanya pada tanggal 17 Ramadan ini disebut dengan malam Nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini memang petunjuk bagi kita. Ya. Ya, alhamdulillah, ya.
pada bulan Ramadan ini usahakan kamu membaca Al-Quran. Ya, karena apa? Ya, apa kok nggak ada ini? Halo? Terus, Wak. Oh, ya tadi mati. Ya. Jadi pada jadi keistimewaan, Ibu ulangi lagi, keistimewaan bulan Ramadan dibanding dengan bulan yang lain adalah adanya diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, pedoman hidup, way of life, ya pedoman hidup kita. Jadi kalau kita tidak punya pedoman dalam hidup ini, tentunya hidup kita akan berantakan. Ya. Tidak ada yang memberikan petunjuk. Nah, di dalam Al-Quran itulah ya, semua petunjuk ada di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Makanya tanggal 17 Ramadan ini disebut dengan Nuzulul Quran. Ya, itu diturunkannya Al-Quran. Kita sebagai Muslim ya tentunya ingin dirindukan oleh surga. Ya. Surga rindu kepada 4 orang. Ya. Yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran tuh. Ya, kalian mau nggak dirindukan sama surga? Hah? Mau tidak? Mau. Ah, mau. Nah, mau dirindukan sama surga, apalagi di bulan Ramadan ini. Ayo, tadarus, baca Quran. Setelah sholat 5 waktu, ya baca Quran. Setelah sholat sunahnya, baca Quran. Ya, sudah berapa juz yang kamu baca, lah? Sudah sampai berapa juz? Hah? Baru 1 juz? Alhamdulillah, tidak apa-apa. Baru 1 juz nggak apa-apa, lanjutkan saja. Ya. Ini insya Allah, kalau kita sering membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan, insya Allah kita akan dirindukan oleh surga, ya dikangenin sama surga. Yang kedua apa saja, apalagi yang akan dikangenin atau dirindukan oleh surga, yaitu orang yang menjaga lisannya, ya, dari perkataan kotor. Kadang-kadang kan kita suka ngomong asal aja, ya, apa itu menyakitkan hati orang atau tidak. Memang lidah tak bertulang. Yang bertulang itu adalah ikan. Jadi asal aja kalau ngomong. Ya. Makanya harus dapat menjaga kata-kata atau perkataan kita dari kata-kata yang tidak baik, apalagi sampai menyinggung perasaan orang lain, apalagi ini di bulan Ramadan, ya. Harus hati-hati. Ya, jadi orang yang menjaga lisannya dari perkataan yang tidak baik itu insya Allah akan dirindukan oleh surga. Yang ketiga, yang akan dirindukan oleh surga adalah orang yang memberikan makan. Ya. Orang yang memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi di bulan Ramadan ini. Ya. Tadi kan Ibu udah bilang, Allah akan melipat gandakan pahala. Nah, kalau di bulan Ramadan ini kamu memberikan makan, apalagi orang yang berpuasa, itu sama saja kita akan mendapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu. Makanya kasih tahu sama orang tua kamu. Kalau mau bikin makanan takzir, kolak atau apa, banyakin. Kasih tetangga. Insya Allah, ya, pahalanya akan berlipat ganda. Ya, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Tuh, nanti insya Allah, orang yang akan memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, insya Allah akan dirindukan oleh surga. Yang keempat, yang terakhir yaitu puasa. Tuh. Jadi orang yang berpuasa inilah nanti akan dirindukan oleh surga. Ya. Amin. Ya, mudah-mudahan nanti puasa kita semua ya mendapatkan pahala dari Allah dan kita akan masuk ke dalam pintu surga. Ya. Kenapa? Memang bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan barokah, bulan penuh dengan ampunan. Ya, setan-setan dibelenggu. Ya. Allah akan melipat gandakan pahala. Semua ini adalah memang harus kita syukuri, ya, harus kita syukuri. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti pada bulan Ramadan yang akan datang. Ya, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Dan jangan lupa, ya, apa-apa yang Ibu sampaikan tadi harus kalian buat
sebuah ringkasan atau rangkuman ya yang nanti akan kalian serahkan kepada guru agamanya masing-masing, yaitu untuk penambahan nilai keterampilan agama Islam. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, Den? Tugasnya apa, Wak? Den? Kedengeran? Nah, Tugasnya. udah ya, Pak Dena? Ada yang tanya jawab. Ada yang mau bertanya silakan, nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Halo? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Bukan. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Apaan? Sudah mendengar yang disampaikan tadi? Udah? Halo? Tidak, Bu. Pak Dena masih dengar kan? Pak Dena? Ya, Wak. Nah, udah ya, gitu aja ya, Pak Deden. Udah, ya gitu ya. Mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Aku nggak ada. Alhamdulillah. Tapi kak, panik lah, masa enggak? Ayo, Kalau misalnya ada yang masih mengganjal, silahkan kalian untuk menanyakan ke Ibu langsung. Ya, silakan. Gimana Pak Deden? Halo? Untuk OSIS. Apa itu? Mantap.